Selamat malam, sahabat Sembang dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Sigit Priyono Ardhito Putro atau kawan-kawan bersama Kang Benteng. Hari ini saya menghadirkan seorang aktivis muda Bantul, Mas Rino Caroko. Kita akan mencoba diskusi tentang Pilkada Bantul ke depan dari perspektif seorang aktivis. Beliau ini adalah koordinator jaringan rakyat miskin dan banyak lagi organ-organ aksi yang lain. Monggo Mas Rino. Ya, pilkada ini kan pertarungan perebutan kekuasaan. Dilakoni. Terus kemudian Nah, yang menjadi pertanyaan itu, ketika kekuasaan sudah dipegang, terus kepilang kayak. oke, ini Ketika mungkin dia berkuasa loh ya. mungkin Ketika menarik dia ini. berkuasa Jadi, itu, ketika terus kepilang, pilkada adalah distribusi kekuasaan atau bagaimana mengakses sebuah kekuasaan, terus bagaimana kemudian kekuasaan itu digunakan kan gitu. ya, Dalam konteks ini jujur saja Mas Rino, ada dua kandidat. Mas Rino berpihak pada siapa ini? kalau saya jujur keberpihakan saya tetap tajam ke Pak Arsono. Pak Arsono nggih. Dari dulu, dari semenjak dia itu mencalonkan diri sebagai bupati periode pertama, Pak Arsono. Berarti konsisten. Sampai sekarang pun Pak Arsono saya tetap konsisten di situ. Alasannya Karena apa? Saya melihat bukan sosok dia sebagai mantan pejabat, bukan mantan pejabat tapi mantan polisi ya, bukan sosok itu. Bisa melihat Bantul itu bukan orang yang berani menggunakan terobosan. Dan kemudian terobosan bisa merubah Bantul menjadi sebuah daerah yang lebih baik dari kemarin. Dan saya menemukan sosok Pak Arsono di situ. Dengan gagasan-gagasannya, dengan otoriternya. Otoriter bukan hanya soal itu, bukan. Tapi Bantul juga dibutuhkan hal seperti itu. Dan juga dengan jaringannya Pak Arsono yang jelas. Selama ini Pak Arsono sudah melakukan hal yang saya sebut tadi. Kemudian lambat laun Bantul ada perubahan. Baik perubahan dalam konteks reformasi birokrasi dan perubahan dalam konteks pembangunan secara fisik. Reformasi birokrasi babat semua orang-orang yang dalam tanda kutip penyalahgunaan wewenang. Saya tidak akan bicara soal apakah kemarin banyak yang menyalahgunakan kewenangan misalkan. Saya tidak akan bicara soal itu. Tapi kenyataan pada saat Pak Arsono itu memimpin, hampir tidak ada lagi kasus yang muncul di Bantul. Nah, atas dasar itu maka institusi resmi KPK ini memberikan penghargaan resmi kepada Bantul sebagai good government and clean government. Itu yang paling penting. Satu. Yang kedua, bahwa pembangunan secara fisik jelas. Yang paling ketoro banget itu Bantul saiki duwe kota. Sing biyen nang kono ki wit-witan. Oyote do ping trolot. Bahkan kadang itu sering terjadi kecelakaan ngono kae. Saya Gresik, Padang. Nah, tujuan Pak Arsono salah satunya adalah bagaimana membangun Bantul bulan-bulan. Tercapai itu. Begitu masuk ke Bantul, backgroundnya sudah jelas. Dalane jembar, Padang, alus. Bantul dulu. Nah, ini yang harus diapresiasi. Perambet lagi di daerah pedesaan. Tempat saya, yang Sumbermulyo. Sumbermulyo itu Babang Lutron gitu. Ya, ini dampak dari pembangunan secara fisik yang digagas oleh Pak Arsono. Karena memang tujuan Pak Arsono ketika mencalonkan diri menjadi bupati salah satunya adalah bagaimana merubah Bantul ini menjadi kota yang memiliki tatanan infrastruktur yang baik.
Jadi sudah tercapai. Nah, itu satu. Yang kedua, kenapa sampai hari ini saya masih mendukung Pak Arsono 2 periode? Ini kan kepemimpinan yang kedua, ini kan tidak sampai 5 tahun. Karena nanti akan dibarengan dengan pemilihan serentak. Membangun sebuah wilayah itu tidak cukup dengan 1 periode. 2 periode baru merasakan dampak dari pembangunan, dampak dari visi misi yang kemarin sudah bentuk oleh Pak Arsono. Dalam 5 tahun mungkin Pak Arsono belum sepenuhnya bisa mengimplementasikan visi misi. Tapi ketika diberikan amanah untuk memimpin memimpin 1 periode lagi, maka semua tujuan Pak Arsono untuk Purban Bantul bisa tercapai. Nah, ini yang kemudian saya tertarik untuk kembali mengusung Pak Arsono menjadi bupati 2 periode. Karena dengan 2 periode itu, maka gagasan-gagasan, ide-ide Pak Arsono bisa terimplementasi dengan baik. Pembangunan bisa berjalan dengan lancar, birokrasi, good governance, itu bisa berwujud. Nah, nek misalkan nanti direbut oleh calon lain, maka akan merubah cita-cita Bantul lagi dengan cita-cita yang baru, dengan visi misi yang baru. Walaupun sebenarnya visi misi itu turunan dari pusat, daerah, provinsi dan daerah, harus selaras ya. Harus selaras. Cuman kalau nanti diubah lagi kepemimpinannya, maka akan merubah lagi soal pola pembangunan. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi. Dan nanti tidak akan terwujud lagi. Maka saya sepakat Pak Arsono harus maju dan memenangkan kontestasi pilkada. 2 periode cukup. Oke sahabat Sentang sekalian, ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dalam diskusi kali ini. Adalah satu, Harsono sebagai bupati berhasil membangun kota Bantul dalam tanda kutip sebagai etalasenya gitu Mas. Ya kira-kira seperti itu. Kemudian reformasi birokrasi, clean government, good government sudah tercapai. Artinya apa? Mindset birokrat sebagai pejabat tidak ada lagi, yang ada adalah konsep kodinul umah. Jadi birokrat memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat dan memberikan pelayanan prima. Terbukti dari 31 penghargaan itu bukan kaleng-kaleng Mas. Bukan kaleng-kaleng itu. Itu real. Bahkan KPK juga memberikan penghargaan. Bahkan ini hebat loh Pak. Kalau pejabat lain itu didatangin KPK biasanya pakai jaket oranye terus masuk bui kan gitu. Di Bantul KPK datang, dia bawa hibah 6 unit mobil damkar, kemudian 3 unit bis. Artinya apa? Kepala daerah yang lain takut dengan KPK, tapi Bantul sejak 2016, 2017 bahkan sudah mendapatkan penghargaan sebagai wilayah yang bebas korupsi. Ini prestasi yang bukan main-main. Sepakat sahabat Sentang Channel dimanapun Anda berada, mari kita teruskan pembangunan Bantul tercinta, Bantul Padang, Bantul Gelar-Gelar. Aku sedulurmu, aku kancamu. Selamat malam. Ini belum selesai. Belum Selesai. Karena nek ngomong soal kepemimpinan Pak Arsono itu dawa kan. Harapan saya dengan 2 periode ini Pak Arsono tidak hanya bicara soal pembangunan secara fisik jalan, tidak hanya bicara soal reformasi birokrasi, tapi sampai pada tataran menyentuh persoalan-persoalan di akar, rumput di bawah, soal petani, UMKM, soal kemiskinan. Nah, 3 ini yang selama ini dirasa banyak menjadi keluhan masyarakat. Nah, Pak Arsono harus bisa mengakomodir. Kalau dalam proses pemenangan ini ada yang namanya black campaign, ada diskriminasi dan sebagainya,
pendefinisian atas kepemimpinan Pak Rasono, saya anggap itu menjadi pertarungan yang wajar. Nah aku sebagai orang yang mengamati ini permainan anak-anak, maka kalau kita menanggapi hal seperti itu maka akan kesel. Tapi kan ada beberapa yang harus diluruskan Mas Ino, misalnya playing victim, terus kemudian Kalau pelurusan ya, plan, misalnya kayak jembatan 25 jembatan yang dibangun dengan dana BNPB 64 miliar dan itu diklaim sebagai pembangunan dari dana aspirasi anggota dewan partai tertentu, ini kan perlu diluruskan. kalau pelurusan ya, Iya. tapi jangan sampai kita mendiskreditkan calon yang lain. Oh ya, Jangan sampai kita melakukan black campaign. iya. Itu hal sesuatu yang menurutku tidak pas ketika kita yang seharusnya mengambil hati rakyat justru membuat keributan di masyarakat Dan melakukan kebohongan publik gitu. dan kebohongan publik, melakukan kebohongan publik, dan itu tidak usah dilakukan. Terus kesel nih kan. Oke, artinya apa? Bahwa kampanye yang santun dan beradab harus dikedepankan, dan bahwa pilkada ini adalah kontestasi gagasan. Harusnya Kontestasi begitu. gagasan, bukan Kontestasi kontestasi Bukan main klaim, main playing victim, klaim. dan seterusnya. Ya. bukan soal itu. Tapi bagaimana menyuguhkan ide dan gagasan agar ini bisa diterima oleh masyarakat. Dan Pak Harsono sudah melakukan itu. Bukan lagi hanya akan melakukan, tapi sudah melakukan itu. Bukan hanya janji, sudah terbukti dan Sudah teruji terbukti, gitu. sudah teruji. Gitu. Oke. Ini tinggal meneruskan sebenarnya. Ya. Dalam periode berikutnya, Pak Harsono tinggal meneruskan. Orang besok saya akan, besok saya akan dan akan. Tapi Pak Harsono, besok saya lanjutkan Ya. program-program ini. Yang kemarin sudah saya lanjutkan, maka saya akan teruskan di periode berikutnya agar pembangunan gagasan ini tidak terputus. Karena ketika saya tidak memimpin, maka pembangunannya akan terputus dengan program yang baru. Saya sepakat di kontestasi pilkada saat ini Pak Harsono harus mampu meraih simpati masyarakat dan tentunya harus menang. Amin. Oke, demikian sahabat Senang Channel untuk diskusi kita malam ini. Masukan dan komentar, subscribe jangan lupa untuk channel kita Senang Channel sebagai bagian dari support Anda bahwa pilkada ini mestinya dibangun dengan berbasis kontestasi gagasan untuk Bantul lebih maju, Bantul Badang, Bantul Gilar-gilar. Salam putih.